Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 9 April 2021, hari Jumat dalam Oktav Paskah, disusun oleh Frater Denis Hayon SVD dan dibawakan oleh Bruder Hermanufa SVD. Selamat mendengarkan. Lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Hei bersaudara, hei umat Kristus. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi, karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul Biarkan diri digenggam oleh kasih Kristus yang bangkit. Kesuksesan adalah impian dari setiap orang. Salah satu jalan untuk sampai pada kesuksesan adalah dengan mengerahkan seluruh daya dan kemampuan yang ada dalam diri. Namun demikian, terkadang kenyataan berkata lain. Meski segala daya dan upaya sudah digerakkan, ada hal tertentu yang berada di luar kemampuan kontrol kita yang memungkinkan kita jatuh dalam kegagalan. Sebagai misal adalah situasi bencana alam atau peristiwa-peristiwa tertentu yang muncul secara tiba-tiba yang memungkinkan apa yang sudah kita rencanakan dan usahakan menjadi buyar dan berantakan. Keadaan semacam ini kerap kali disebut sebagai situasi batas. Ketidakmampuan manusia dalam memprediksi arah dan masa depan hidupnya secara pasti, inilah yang menuntut adanya keterlibatan atau campur tangan dari yang ilahi dalam ziarah dan perjuangannya hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang situasi kegagalan yang dialami oleh para murid Yesus pasca peristiwa kebangkitan Yesus. Setelah kebangkitan Yesus, sukacita kebangkitan itu tidak terus tinggal dalam diri para murid. Malah, sebagian dari mereka justru kembali kepada rutinitas hidup mereka sebagai nelayan yang pekerjaannya adalah menangkap ikan. Mereka seolah sudah melupakan perihal mengikuti Yesus. Namun dalam keadaan tanpa Yesus, inilah mereka justru tidak mampu berbuat apa-apa. Usaha untuk menangkap ikan pun tidak memberi hasil apa-apa. Sepanjang malam, segala daya dan upaya sudah digerakkan untuk menangkap ikan. Tetapi yang mereka jumpai adalah kegagalan. Situasi lalu berubah secara tiba-tiba ketika Yesus sendiri hadir di antara mereka. Meski dalam situasi siang hari, waktu yang tidak tepat untuk orang melaut, mereka tetap mendapat ikan, malah dalam jumlah yang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Belajar dari kisah Injil hari ini, kita sekalian diajak untuk selalu menempatkan Yesus yang kita imani dalam setiap usaha dan perjuangan kita setiap hari. Kita sekarang masih berada dalam suasana kegembiraan Paskah yang dibarengi dengan situasi rumit akibat pandemi COVID-19. Selain itu, akhir-akhir ini sebagian saudara-saudari kita juga berada dalam situasi bencana akibat badai La Nina yang menimpa wilayah kita. Situasi-situasi semacam ini
adalah situasi batas di luar prediksi dan upaya kita sebagai manusia. Namun dalam situasi semacam ini, kita yakin dan percaya bahwa Yesus yang bangkit selalu ada dan hadir bersama kita untuk keluar dari situasi yang ada. Yang paling penting sekarang adalah membiarkan diri untuk berada dalam genggaman kasih-Nya, kasih Kristus yang bangkit. Semoga. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Pukul sampai Labuan Bajo, Subak tunggu bagus. Mari batung